Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita sudah di segmen terakhir. Saya ke Prof. Didi. Prof. Didi, apa yang Prof. Didi harapkan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bisa dilakukan oleh masyarakat? Harapan saya itu kepemimpinan. Sebab masyarakat kita ini kan patron klien. Ya. Itu harus tegas, harus efektif, bisa diukur. Begitu juga DPR-nya meskipun kekuasaannya hilang, bersuara terus. Contohnya Mas ya, zaman Soeharto itu APBN-nya itu cuma 30 triliun, 40 triliun ya, kemiskinan pada waktu itu 50%, 60%. Bisa diturunkan 40, 30, 20, itu bisa. Jadi dengan bekerja serius dan bekerja tekun bisa. Sekarang duitnya itu bertumpah ruah ya. Masalahnya yang disebut Bu Anies tadi ya. Yang itu harus dikontrol. Sebagai contoh, kalau anggaran kesehatan tidak turun ya, itu harus dikontrol terus ya. Teman-teman saya di perusahaan itu menciptakan, mereka alumnus Astra semua, ventilator. Itu sampai sekarang berbulan-bulan tidak turun uji klinisnya. Cuman dipamerin aja sama presiden. Berarti nggak kerja birokrasi ya. Padahal ventilator itu diperlukan. Dan itu teman-teman tuh insinyur-insinyur yang hebat sekali. Ya, saya yakin itu lebih bagus dari produk-produk yang lain yang saya lihat ya. Tapi karena uji klinisnya nggak muncul, nggak bisa diperbanyak, ya sudah ya. Nah, jadi banyak sekali negara ini ya istilahnya tidak hadir disebut oleh Bu Anies tadi ya. Yang separuh DPR sudah tidak hadir karena dipotong kakinya ya. Tapi dengan seperti itu tetap saja publik saya kira harus berbicara, pers termasuk TV Muni harus banyak pengikutnya Mas Imam ya. Iya, insya Allah. Dengar suaranya, kan pengalaman di Kompas Mas Imam ya. Ya. Jadi itu harapan saya. Ini sudah hampir 2 jam Mas Imam, saya izin ya Bu Anies ya, Pak Moher ya. Monggo. Karena saya harus melaksanakan tugas mencari nafkah untuk anak dan istri ya. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Prof. Didi. Ya. Monggo. Saya ke Pak Rektor. Pak Rektor, apa yang menjadi harapan? Oke, baik Mas Imam. Tadi publik harus melakukan kontrol ya, tidak semata DPR. Nah, saya itu berharap sudah lama, Mas Imam, saya itu berharap ada dialog nasional, ya. Halo, Pak ya, Pak Rektor, suaranya terputus. Ya, ada dialog nasional. Saya itu berharap misalnya Ormas, ya, Muhammadiyah, NU gitu ya, dari kalangan agama ya, dari Katolik, dari Protestan, dari semua agama itu tokoh-tokohnya diundang ke istana, kita dialog ya, dialog. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini kritis itu kita undang ke istana, kita dialog, atau mungkin di tempat yang netral lah, di tempat yang netral untuk melakukan dialog nasional. Tadi juga Prof. Didik menyampaikan ya, bukan lagi separuh, mungkin lebih dari separuh ya, fungsi DPR sudah terkooptasi oleh pemerintah. Ya, untuk masih ada PKS gitu ya. Jadi masih mungkin hanya tinggal 10% yang bisa kita berharap dari DPR. Selebihnya sudah terkooptasi. Jadi berharap sama DPR mungkin agak kesulitan. Jadi kemudian juga pers juga sudah cukup banyak yang terkooptasi ya. Yang agak nyaring ini adalah pers yang online ya, online itu kan nyaring gitu ya. Tapi kalau yang pers yang mainstream itu sudah terkooptasi juga ya. Makanya mungkin suara-suara publik harus seringkali kita tampilkan. Jadi kita harus tiap saat ya melakukan kontrol dan kritik terhadap kepemimpinan ini. Maka paling penting menurut saya adalah dialog nasional. Dialog nasional, ajak Muhammadiyah, ajak NU, ada umat tokoh-tokoh Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, semua kita ajak untuk dialog dan cari di tempat yang netral. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rektor. Saya ke Bu Anies. Bu Anies, apa yang masih bisa diharapkan? Ya. Ini kalau saya lebih tepat
cepat begitu ya untuk mengatakan bukan harapan ya, tetapi yang kita minta gitu dari pemerintah gitu. Yang ingin saya sampaikan begini Mas Imam, jadi kondisi ekonomi kita sebelum wabah ini memang kurang baik gitu, fondasinya juga kurang baik, target-target tidak tercapai. Jadi bukan karena COVID kita jadi terpuruk, tapi karena kondisi kita sebelum COVID itu sudah terpuruk, makanya ketika COVID itu datang kita jadi gelagapan begitu ya. Dan ini sudah sering kita sampaikan, sebelum COVID sudah sering, kritik-kritiknya sudah kita sampaikan kepada pemerintah, terutama saya di Komisi 11 dan teman-teman PKS di Komisi 11 itu sering gitu. Jadi ketika COVID turun ya limbung jadinya gitu. Jadi memang pemerintah harusnya fokus ya, kita minta fokus untuk menangani kesehatan masyarakat terlebih dulu, terutama juga tenaga medis gitu. Sampai sekarang ini dengan anggaran seperti itu, keluhan tenaga medis terkait dengan APD itu masih ada di lapangan ya. Jadi kita harapkan bahwa ini harus diselesaikan dengan baik, karena memang tidak akan ada pemulihan ekonomi tanpa masyarakatnya kita sehatkan terlebih dahulu. Kemudian yang penting lagi yang sempat tadi saya singgung adalah pemerintah itu harus bisa mengurangi beban masyarakat begitu. Jadi bukannya menambah beban gitu. Jadi sampaikan ada kartun-kartun yang lucu-lucu gitu ya. Jadi harusnya negara mikirin rakyat atau pemerintah mikirin rakyat, ini malah terbalik, rakyatnya malah mikirin pemerintahnya gitu ya. Jadi, nah itu ya, makanya pemerintah ini harus bisa mengurangi beban masyarakat. Saya pernah ngomong ke di hadapan Menteri Keuangan, bahwa sebenarnya kita nih diangkat untuk apa begitu, ya kan? Coba deh kita merenung gitu, bahwa kita diangkat sebagai amanah dari Allah dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah gitu. Sampai beberapa hari lalu saya juga sampaikan seperti itu gitu ya. Jadi tolong istiqomah, tolong amanah terhadap tugas yang diberikan. Jadi kewajiban pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dan bukan malah menambah dengan kebijakan-kebijakan yang justru memberatkan masyarakat. Kemudian juga kelancaran pasokan barang pangan itu juga penting begitu ya. Jangan sampai tadi kelaparan dan sebagainya gitu. Dan ini banyak sekali sebetulnya Mas Imam ya, tapi memang waktunya terbatas, tapi saya senang sekali bisa menyampaikan di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan buat kita bersama. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Anis. Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, inilah bincang-bincang kita di IJF. Ikuti terus IJF di TV-mu, web streaming, dan juga YouTube. Nasrun minallah wa fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.